saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kalau sampai hari ini pun kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk kita boleh bersama-sama memuliakan Dia. Bahkan kita boleh diizinkan dapat memperingati Jumat Agung, di mana boleh mengingatkan kita kembali melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ini menunjukkan suatu langkah yang begitu ajaib buat kita semua yang Tuhan berikan. Dan melalui pengorbanan Tuhan Yesus inilah Allah memperdamaikan kita sebagai umat ciptaannya kembali. Sehingga melalui perdamaian yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, kita boleh memanggil Dia kembali Bapa. Puji Tuhan. Mungkin ini merupakan satu kenyataan yang harus kita alami bersama-sama. Sekalipun kita mungkin diperhadapkan kepada satu situasi yang sulit, keadaan mungkin yang sulit, namun biarlah kita belajar untuk mengatakan, Tuhan, hanya Engkau-lah yang kuizinkan singgah di dalam hidupku. Hanya Engkau-lah Tuhan Yesus yang selalu kuizinkan untuk menguasai hidupku. Sehingga karena Tuhan Yesuslah kami dapat mampu menghadapi semua yang ada di depan kami. Kita akan mulai ibadah kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kalau hari ini kami boleh Tuhan izinkan untuk kami boleh beribadah kembali. Kami boleh memperingati pengorbanan Tuhan Yesus. Dan biarlah melalui pengorbanan Tuhan Yesus boleh mengingatkan kami kembali bahwa karya Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa itu boleh Tuhan Allah kerjakan. Karena Allah ingin menunjukkan betapa Allah mengasihi kami. Kalau keselamatan Tuhan sudah berikan atas kami, maka kami percaya Tuhan Allah juga sanggup memberikan kepada kami segala apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kami. Terutama keselamatan ini sudah Allah kerjakan. Ini boleh mengingatkan kami kembali Bapa, maka kami boleh menjadi umat pilihan Allah yang luar biasa. Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan, kekuatan Allah boleh senantiasa menyertai kami. Kasih dan anugerah Allah senantiasa mewarnai hidup kami. Kami belajar Tuhan tetap memandang kepada Tuhan. Kami belajar Tuhan tetap memuliakan Tuhan. Sekalipun apapun yang kami hadapi, kami belajar Tuhan untuk tetap dapat menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Tidak ada lain yang kami dambakan kecuali Engkau ya Bapa. Berkati ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan naikkan pujian, tak ada yang aku dambakan selain Engkau Tuhan. Haleluya Jesus. Thanks God. Amin. Jesus. Ada yang selain dirimu, tak ada yang
kasih-Mu yang telah menahan kami untuk lebih berpengharapan hanya kepada Tuhan, lebih menggantungkan hidup kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan inilah keinginan kami belajar menyukakan dan menyenangkan hati-Mu. Teruskan karya-Mu dalam ibadah kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita akan lebih lanjut lagi memuji Tuhan. Biarlah dengan iman kita berani mengatakan, Engkaulah satu-satunya pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Dan ikan pujian ini pengharapanku hanyalah Yesus saja. Haleluya. Sampai Jesus. Dengan iman kita katakan hanya Engkau Tuhan di dalam hidupku. Jesus ya. Amin Tuhan. Be
Baik, kita berdoa. Kita masuk dalam firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami bersyukur untuk bisa memperingati bersama perayaan Jumat Agung. Biarlah Tuhan menolong, memberkati, terlebih khusus ya Tuhan, mendengar firman Tuhan, penyampaian kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong baik hamba-Mu maupun sidang jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan menolong dan mengurapi kami, sehingga kami boleh memahami, mengerti, dan bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemberitaan firman Tuhan malam ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, kita akan merayakan atau beribadah bersama dalam Jumat Agung hari ini, yaitu tanggal 10 April 2020. Kita akan membaca bersama-sama di dalam kitab Keluaran 12 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian, demikianlah dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Paskah yang kita rayakan hari ini dari Jumat Agung sampai kepada kenaikan. Paskah mempunyai latar belakang, 3 hal yang ada di dalam kata Paskah. Paskah itu mempunyai arti yang pertama adalah satu hari, atau di sejarah Yahudi menyebutkan satu perayaan, salah satu perayaan yang diadakan oleh orang Yahudi, yaitu hari raya makan roti tidak beragi. Kemudian Paskah mempunyai latar belakang bahwa Paskah adalah satu tindakan iman. 400 kurang lebih 400 sampai 430 tahun bangsa Israel diperbudak. Maka Paskah ini adalah satu perintah di mana akan ada pembebasan dari Tuhan. Paskah juga mempunyai pengertian bahwa dilewati dari hukuman, itulah yang Tuhan berikan bagi bangsa-bangsa lain. Ada 2 makna Paskah bagi Israel. Ada 2 makna Paskah bagi bangsa Israel. Yang pertama yaitu Tuhan menyelamatkan, atau Tuhan berjalan melewati dari perbudakan orang Mesir. Kemudian yang kedua yaitu cara Allah mengingatkan bangsa Israel bahwa Allah betul-betul hadir. Allah yang dahsyat itu menghukum orang Mesir. Allah menjadi nyata di dalam peristiwa Paskah ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Paskah itu ada respon yang terjadi bagi saat itu. Kalau responnya baik, maka baik pula yang diterimanya. Jika responnya tentang perintah Tuhan akan pembebasan tidak baik, maka tidak baik pula yang dialami oleh bangsa tersebut. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, bangsa Israel ketika ada diperintahkan tentang Paskah itu, diberikan satu perintah bahwa di rumah orang-orang Israel harus dibubuhi dengan darah dari binatang yang dikorbankan. Maka ketika orang Israel melakukannya, taat kepada perintah Tuhan, maka hukuman itu terlewatkan. Hukuman yaitu anak pertama dari orang tersebut mati. Bahkan binatang anaknya yang lahir yang pertama juga mati. Maka ketika orang itu melakukan atau taat kepada apa yang diperintahkan Tuhan,
maka orang itu selamat dari hukuman yang diberikan oleh Tuhan. Demikian juga sebaliknya, jika orang itu tidak melakukannya, maka dipastikan saat itu orang-orang Mesir, termasuk raja yang tidak membubuhi atau memberikan darah binatang di atas ambang itu dan di pintu itu, maka mereka mengalami hukuman yang mengerikan, di mana anak sulung manusia pasti mati dan anak sulung binatang juga mengalami kematian. Kemudian apa aplikasinya, Pak? Ketika kita sudah belajar, ketika kita sudah mengerti bahwa perintah Tuhan yang melakukannya akan mendapat sesuatu, yang tidak melakukannya juga mendapatkan sesuatu. Aplikasinya yang pertama, kita juga yaitu harus merespon karya Allah yang Tuhan sudah lakukan bagi manusia. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Hari ini yang kita rayakan, hari ini yang kita peringati Jumat Agung, di mana Allah yang menjadi manusia itu mati di kayu salib. Maka kita harus respon baik tentang karya keselamatan itu bagi kita. Bagi kita yang mau respon menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kematiannya membebaskan kita dari hukuman yang kekal. Kebangkitannya membuat kita juga bangkit dari maut dan bersama dengan Tuhan. Barang siapa yang merespon dengan baik, apa yang disebut dengan respon baik? Orang yang melakukan segala perintah Tuhan. Sekecil apapun, sesederhana apapun perintah Tuhan, maka kita juga harus mengerjakannya. Di samping kita diselamatkan, maka ayat Alkitab lain menyatakan di dalam Matius 7, siapa yang melakukan perintah Tuhan, siapa yang melakukan kehendak Tuhan, maka Tuhan berkata, aku mengenalmu. Tetapi sebaliknya orang yang tidak mengenal, tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak melakukan apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita, maka Tuhan berkata pada akhir zaman, Dia berkata, aku akan terus terang, aku tidak mengenal kamu, hai yang membuat kejahatan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, merespon karya Tuhan dengan melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki, seperti bangsa Israel melakukan semua perintah Tuhan, maka keselamatan menjadi bagian jaminan bagi hidup kita. Tetapi sebaliknya, ketika kita sudah mendengar tentang karya keselamatan, ketika kita sudah mendengar bahwa Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk kita, kemudian kita tidak merespon dengan baik, kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita tidak mau dan tidak mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan bagi kita, maka jelas pasti bangsa Israel tidak mengerjakan perintah Tuhan, maka anak sulung mati. Bagi kita yang tidak percaya akan perintah Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan, maka dipastikan hukuman kekal menjadi bahagian kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, kita belajar untuk mentaati semua perintah Tuhan. Sesederhana, sesekecil apapun, justru mulai dari sederhana dan kecil, kita akan dipercayakan kepada perkara-perkara yang besar. Dilihat dari etimologinya, etimologi dari Paskah. Paskah mempunyai etimologi Pesah yang mempunyai pengertian pengorbanan Paskah atau korban Paskah atau juga perayaan tidak berarti. Semua hal ini menunjuk kepada pengorbanannya, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu melambangkan kepada hal demikian. Tubuh dan darahnya itu juga merupakan satu penebusan bagi dosa manusia. Dan Dialah yang menebus segala penderitaan, menanggung segala sakit penyakit manusia di kayu salib. Oleh karena itu, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan selanjutnya kita mengerti bahwa Paskah adalah satu serangkaian peristiwa di mana Tuhan menyelamatkan umat manusia dari hukuman, dari kematiannya sampai kepada penebusan dan kebangkitan sebagai kemenangan atas maut. Biarlah kita renungkan hari ini, di mana kita merayakan Jumat Agung. Ini adalah karya keselamatan Tuhan yang besar,
karya Tuhan yang ajaib, Allah menjadi manusia, dan bahkan dia merelakan dirinya untuk disalibkan, mati demi manusia, agar manusia luput dari kebinasaan. Hari ini Tuhan sudah lakukan. Hari ini kita peringati kejadian 2000 tahun yang lalu. Sekarang yang menjadi renungan kita adalah bagaimana kita merespon karya keselamatan itu. Kita merespon baik dengan melakukan segala perintah Tuhan, dipastikan hidup kekal menjadi bagian kita. Tetapi ketika kita mendengar karya keselamatan, kemudian kita cuek, kita tidak mengacuhkan segala perintah Tuhan, juga dipastikan hukuman kekal menjadi bagian orang yang demikian. Kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan di tengah-tengah wabah yang melanda. Kita tetap mendengar, melakukan apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan Yesus sudah memberi yang terbaik, kita pun juga memberi yang terbaik dengan taat dan tunduk dengan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Pada akhirnya, saya pribadi mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih atas firman Tuhan, dan terima kasih segala yang Tuhan ingatkan bagi kami. Tuhan sudah memberikan hidupnya, dirinya untuk disalibkan demi menebus kami orang-orang berdosa, sehingga kami yang percaya tidak dirasa, tetapi kami memperoleh hidup yang kekal. Mampukan kami melakukan perintah Tuhan. Mampukanlah kami untuk taat kepada segala apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan. Bila kami menjadi pelaku-pelaku firman, dan hidup kami memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam prosesi perjamuan kudus hari ini. Mari kita menyiapkan diri dan hati kita. Sebelum masuk dalam prosesi ini, ada baiknya kita boleh mengakui segala dosa dan kesalahan kita yang kita buat. Kita berdoa masing-masing, ada pengakuan dosa kepada Tuhan. Kemudian kita akan mengangkat dengan tangan kanan kita roti di atas kepala. Ini menunjukkan bahwa kita menyanjung, mempersatukan tubuhnya di atas segalanya. Dan mari kita dengarkan firman Tuhan sebelum memakannya bersama-sama. Firman Tuhan berkata demikian, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu pada Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, percaya dengan sungguh-sungguh roti yang kita angkat ini di atas kepala ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Amin. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dan katakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kemudian selanjutnya kita mengangkat cawan di atas kepala. Cawan ini adalah lambang dari darahnya. Kita menyanjung tinggi pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib di atas segala-galanya. Sebelum kita meminumnya bersama, dengarkan firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan dengan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percaya kita dengan sungguh-sungguh bahwa cawan yang kita angkat ada persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah terima kasih-Mu, angkatlah suaramu dan berterima kasih kepada Tuhan. Bersuaralah terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kami yang jauh dari Tuhan karena kebaikan Tuhan
Kami dulu menjadi seteru, kami menjadi musuh Allah karena pelanggaran dosa kami. Karena pengorbanan Tuhan di kayu salib, kami dipersekutukan kembali, kami diangkat lagi menjadi anak Allah. Terima kasih atas pengorbanan Engkau ya Tuhan. Dan kami berdoa sebagai seluruh jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada Tuhan. Bila Tuhan memberkati menolong, Tuhan berkati keluarga setiap keluarga, Tuhan berkati pekerjaan mereka Tuhan, Tuhan berkati masa depannya, Tuhan jaga dan pelihara, lindungi dari segala wabah bentuk apapun. Bila Tuhan menolong dan memberkati, Tuhan menjauhkan dari segala penyakit, Tuhan menolong dan memberkati segala kebutuhannya. Sehingga kami yang berharap kepada Tuhan, kami yang berserah kepada Tuhan, kami yang mengandalkan Tuhan, tidak pernah dikecewakan. Beberapa khusus seluruh sidang jemaat Tuhan, kalau Tuhan memberkati mereka, dimanapun mereka berada, bila Tuhan memberkati anak-anak kami, Tuhan juga berkati. Terpujilah Tuhan. Dan pada akhirnya ya Allahku, kami akan mengakhiri dan kami mengangkat tangan untuk menerima berkat Tuhan. Angkatlah tanganmu dan arahkan hatimu. Terima berkat Tuhan pada hari ini, pada siang hari ini Tuhan kiranya memberkatimu. Kiranya berkat Tuhan Allah Bapa di surga, penyataan yang manis dari putranya Tuhan Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus menjaga, melindungi, memelihara, bahkan memberkatimu hari ini sampai Maranatha. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama.